Dan di sini kita langsung disajikan beberapa project, bahkan banyak project-project yang ada di Juma Workers ini teman-teman. Dan ini adalah tugas-tugas yang cukup variatif untuk bayarannya. Di sini mulai dari ya, oke teman-teman, balik lagi di Ardana Channel yang tentunya masih membahas tentang gimana caranya untuk menghasilkan uang dari internet dengan cara yang mudah tentunya. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas lagi nih tentang microjob. Nggak ada bosan-bosannya kita bahas microjob karena memang terbukti ya teman-teman bahwa microjob itu bisa kita jadikan sebagai salah satu tools ataupun platform yang dimana tools atau platform microjob ini yang basisnya microjob bisa kita jadikan sebagai jalan terobosan teman-teman, karena memang untuk mengerjakan project-project yang ada di dalamnya itu tanpa skill pun kita bisa mengerjakannya teman-teman. Jadi ini buat pemula, buat teman-teman yang pemula pun ini sangat cocok juga. Jadi siapapun, intinya kalian punya paket internet, punya device untuk ngerjainnya, insya Allah kalian bisa ngerjainnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Dan buat teman-teman yang belum tahu microjob itu apa secara detailnya, tapi saya jelaskan secara singkat aja. Jadi microjob atau platform yang berbasis secara fundamental itu basicnya adalah microjob. Di dalamnya itu banyak banget project-project yang tergolong ringan tingkat kesulitannya. Contohnya, misal kalian hanya disuruh untuk membuat akun media sosial, kemudian buat email, kemudian follow sebuah akun media sosial, subscribe channel YouTube, nonton channel YouTube. Jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi untuk menghasilkannya, untuk mengerjakannya itu nggak perlu waktu yang lama, tapi dihitung dari keuletan kalian, seberapa banyak tugas yang kalian kerjakan. Nah, itulah hasil yang akan kalian tuai nantinya. Jadi konsepnya sesimpel itu teman-teman. Nah, kemudian microjob yang akan kita bahas di video kali ini namanya adalah Juma Worker teman-teman. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, kita sekarang udah berada di dalam websitenya Juma Worker, dan ini adalah linknya. Kalau misalnya kalian malas untuk ngeklik atau ngetik linknya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik aja, otomatis nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman. Dan ini adalah layoutnya atau landing page-nya dari Juma Workers. Di sini bisa kita lihat ya, dari segi layoutnya, interface-nya cukup user friendly ya untuk kita yang masih awam misalnya. Ini ngelihat kayak gini nggak bikin mata ruwet, nggak bikin bingung gitu ya. Untuk buttonnya, kemudian untuk menu-menunya simple. Dan langsung aja kita buat akun di sini teman-teman untuk registrasi, bisa ngerjain project-project yang ada di dalamnya dengan cara klik yang tombol ini teman-teman, yang sign up ini kita klik, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah form pendaftarannya. Di sini kita isi first name, last name, dan lain sebagainya. Oke, kita coba isi teman-teman. Nah, kemudian di kolom ini referral code bisa kalian isi jika kalian punya kode referral teman kalian atau lain sebagainya ya. Tapi ini cukup bisa dikosongkan, ini opsional, jadi bisa kita skip. Dan yang terakhir ini kita checklist yang I agree to the Juma Worker bla bla bla. Nah, kemudian langsung aja kita klik yang sign up ini teman-teman. Oke, kita klik ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita di sini berhasil dan kita disuruh untuk cek email kita yang barusan kita registrasi di sini. Oke, langsung aja kita buka email kita masing-masing ya. Oke, teman-teman, ini adalah verifikasi emailnya udah masuk. Kita klik ya. Kemudian kita langsung klik aja link yang ada di sini teman-teman. Otomatis nantinya kita akan diarahkan ke kolom login langsung teman-teman. Di sini bisa langsung kita masukkan email kita yang barusan kita daftarkan ya. Oke, kemudian kita klik login teman-teman. Dan di sini kita berhasil login, dan ini adalah tampilan dashboardnya kan, dan kita langsung disajikan beberapa project-project yang ada di dalamnya di sini teman-teman. Banyak banget nih di sini. Di sini ada YouTube subscribe, kita suruh subscribe sebuah channel YouTube misal. Di sini bayarannya $0,08. Kemudian di sini ada Twitter, ada kategori Twitter. Di sini kita suruh buat akun, kemudian di bawahnya kita bisa lihat di sini banyak banget tugas-tugas yang bisa kita pilih teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita di sini udah berhasil login, dan ini adalah tampilan dashboard dalam setelah kita login dari Juma Workers. Dan di sini kita langsung disajikan beberapa project, bahkan banyak project-project yang ada di Juma Workers ini teman-teman. Dan ini adalah tugas-tugas yang cukup variatif untuk bayarannya. Di sini mulai dari $0,03 sampai di sini paling besar saya lihat ada tadi $0,35 kalau nggak salah.
mana tadi ya, di barisan ini teman-teman ada 0,35 dolar. Nah ini teman-teman ya, ini saya rasa cukup lumayan lah, namanya micro job. Di sini tugasnya cukup ringan, tapi untuk bayarannya cukup menggiurkan teman-teman. Di sini bahkan ada 0,55 dolar nih teman-teman, dan masih banyak lagi. Kita kalau scroll ke bawah itu masih banyak banget tugas-tugas yang harus kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Dan jadi pada prinsipnya adalah kalau micro job itu pendapatan yang kita dapat itu tergolong fluktuatif atau tentatif ya, itu berdasarkan kuantitas yang kita kerjakan di dalam project ini, kira-kira banyak apa enggak. Kalau misalnya yang kita kerjakan project yang di sini banyak, otomatis bayaran kita, apa yang kita dapat di sini juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan, bisa dibilang banyak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat satu persatu gini ya, emang sih masih 0,0, udah 0 masih 0,0 lagi gitu ya. Ya namanya micro job, tugasnya ringan, jadi bayarannya juga cukup ringan. Tapi kalau misalnya kita ngerjainnya itu cukup banyak, cukup konsisten dalam satu hari, misal let's say 20 project, itu bisa banget kita dapat yang lebih banyak lagi uang yang dari Joomla Workers ini. Dan langsung aja kalau misalnya kita mau ngerjain, di sini bisa kita langsung pilih salah satu project yang mau kita kerjain ya. Tapi di sini saran saya itu ngerjain tugas-tugas yang berhubungan dengan create account teman-teman. Misalnya kita scroll di sini, oke, di sini ada kategori Twitter, ada create an account, jadi kita disuruh untuk membuat sebuah akun di Twitter, itu bayarannya 0,14 dolar. Dan kita scroll lagi di bawah, apakah ada lagi yang berhubungan dengan create account? Di sini ada Instagram 0,14 dolar, dan ini untuk bayarannya konstan ya. Untuk membuat sebuah akun media sosial itu sekitar 0,14 dolar. Dan misal kita mau ngerjain yang ini aja teman-teman, oke, kita klik aja langsung projectnya, kemudian kita diarahkan ke tampilan lebih detail dari projectnya nih. Hello Ardan 123, please complete this final step. Oke teman-teman, jadi ini adalah form dimana kita kan baru buat akunnya nih. Jadi setiap akun baru yang ngeklik sebuah project akan diarahkan terlebih dahulu ke tampilan seperti ini nih teman-teman. Jadi ini adalah untuk melengkapi pendaftaran kita atau final step dari pendaftaran kita tadi. Ini berhubungan, ada kaitannya, misal kita lupa akun nantinya suatu saat nanti. Nah di sini gunanya itu seperti itu teman-teman. Di sini ada create a security question for this account. Jadi di sini kita pilih pertanyaan yang nantinya kita misal lupa password gitu ya. Dengan pertanyaan ini dan dengan settingan jawaban seperti ini, kita bisa login tanpa memasukkan password atau username misal seperti itu ya. Oke, misal kita pilih pertanyaan yang mana nih? Oke, misal ini ya. Kemudian untuk jawabannya misalnya, oke, ini misal aja ya. Kemudian untuk city-nya, kotanya misalnya, oke. Kemudian untuk tanggal lahir kita masukkan aja. Oke, kemudian kita masukkan di sini my skills kita atau skill kita. Oke, misal kayak gini aja teman-teman. Langsung aja kita submit. Oke, kita berhasil untuk melengkapi biodata kita tadi ya. Di sini otomatis akan diarahkan lagi ke tugas yang tadi kita klik teman-teman, tentang kategori Twitter untuk membuat sebuah akun di sini. Nah, di sini langkah selanjutnya kita baca dulu ini deskripsinya teman-teman. Di sini kita disuruh membuat sebuah akun baru email dengan basicnya tuh Amerika gitu ya. Misal example di sini John Maria Peter. Jadi di sini kita baca dulu nih deskripsinya secara detail, step by stepnya itu seperti apa, jangan sampai kelewat. Dan kemudian sini ada catatannya nih teman-teman, kita baca juga di sini. Dan kalau misalnya kita udah paham deskripsinya, instruksinya itu suruh ngapain aja, step by stepnya itu seperti apa, kita sudah paham, kita sudah mengerjakannya. Di sini kita tinggal tulis aja sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Dan kalau misalnya kita udah nulis sesuai apa yang diinstruksikan, di bawahnya ini juga ada harus kita lampirkan sebuah bentuk visual, bukti visualnya gitu ya, dari tugas yang kita kerjakan. Di sini misalnya membuat akun. Nah, di sini kita screenshot aja akun yang udah kita buat otomatis. Kemudian kita masukkan aja ke dalam kolom ini, drop an image here to upload. Kalau misalnya udah, kemudian langsung aja kita klik yang submit proof yang ada di sini. Nah, otomatis tugas kita akan diproses, tugas kita akan diperiksa, akan di cross check, dan misal let's say itu sekitar paling lama 7 hari teman-teman misal ya. Kemudian kalau misalnya tugas kita itu sudah diterima di ACC dan di approve, maka otomatis nilai yang ada di sini nominalnya 0,14 itu masuk ke dalam menu earn net yang ada di sini. Ini kan kita masih 0,00 dolar nih,
masih nol ya, kita belum ngerjain apa-apa. Jadi nantinya ketika kita udah di approve atau di ACC, tugas kita yang udah kita kerjain otomatis akan masuk ke kolom ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apakah platform Joomla Workers ini itu aman bang? Jadi jujur aja di sini juga saya baru review ya, baru first impression juga untuk aplikasi atau tools ini untuk Joomla Workers ini. Tapi selama kita review barusan itu aman-aman aja sih ya. Jadi untuk dari daftar sampai ke ngerjain projectnya itu nggak ada deposit sama sekali, nggak ada tarif yang diminta dari pihak platformnya. Di sini kita pure ngerjain sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Jadi tanpa ada biaya embel-embel apa gitu ya. Jadi untuk tarif sih nggak ada, untuk deposit sih nggak ada. Tapi kalau misalnya kita cek di platform ini nih di Trustpilot, di sini untuk Joomla Workers ini bintangnya baru 3 nih teman-teman. Jadi cukup apa ya, dibilang standarnya ini masih di bawah rata-rata ya. Tapi kalau misalnya kita scroll ke bawah, sini ada bintang 2, kemudian ada bintang 1, nah ini ada satu nih yang bintang 5, kemudian bintang 1, bintang 5 ya. Wajar ya teman-teman, mungkin ini website masih baru gitu ya. Jadi untuk penilaiannya, untuk ratingnya itu belum seberapa bagus. Tapi buat teman-teman kalau misalnya udah ada yang pernah make Joomla Workers ini, bisa kalian komen juga di kolom komentar biar sharing-sharing juga nih buat teman-teman yang lainnya yang baru tahu Joomla Workers ini, khususnya juga yang apa ya, baru berkecimpung di dunia microjob gitu ya, yang masih ragu-ragu mau ngerjain apa enggak gitu. Buat teman-teman yang udah berkecimpung atau yang udah nyobain website ini Joomla Workers, bisa langsung aja komen sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kemudian yang bikin aneh teman-teman ada satu lagi nih di sini. Untuk misalnya kita udah mau withdraw nih untuk penghasilan kita, misal let's say di sini udah memenuhi batas limitasinya, kita langsung klik yang request withdrawal yang ada di sini nih teman-teman. Kalau misalnya udah mau withdraw ya. Nah, anehnya di sini nih teman-teman, di sini kan ada beberapa metode pembayaran atau withdrawnya. Di sini ada Skrill, ada Ethereum, kemudian ada PayPal, kemudian ada Litecoin. Nah, di sini untuk fee-nya atau biaya adminnya itu sama semua teman-teman. Itu 7%. Sedangkan yang kita tahu di beberapa platform di microjob khususnya, untuk metode pembayaran yang pada prinsipnya itu beda-beda, fee-nya juga beda-beda teman-teman. Karena kalau yang kita tahu ya, untuk basic pembayaran atau withdrawal yang fundamentalnya itu adalah kripto, itu biasanya lebih gede fee-nya, lebih besar biaya adminnya. Jadi kalau misalnya ini dipukul rata 7%, menurut saya kurang masuk akal. Tapi ya nggak tahu juga, atau memang ini adalah regulasi langsung dari Joomla Workers yang udah dihitung sedemikian rupa, kita juga nggak tahu. Makanya ya kita buktikan aja dengan cara ngerjain, toh juga ya nggak ada biaya-biaya atau embel-embel tarif yang diminta dari Joomla Workers ini. Kita ya kerjain aja teman-teman. Kalau misal kita udah di sini earn kita ini udah banyak, mau kita withdraw bisa apa enggaknya kan juga kita nggak rugi-rugi amat ya. Hitung-hitung ya, kita daripada nganggur mending ngerjain project-project yang ada di Joomla Workers ini. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa kita atau saya sharing ke teman-teman semua tentang microjob khususnya Joomla Workers. Dan mungkin video ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau request apa yang mau kita bahas di video selanjutnya, khususnya untuk cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang mudah, bisa kalian cantumkan di kolom komentar, nanti akan kita bahas di next video. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharing ke kalian semua. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.